Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefiani Umi Awawlidina, NIM 213T1635. Saya di sini akan menjelaskan awal mula bimbingan karir. Apa itu bimbingan karir? Bimbingan karir adalah proses yang membantu individu dengan memahami potensi diri, mengeksplorasi pilihan karir, dan mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan mereka. Mengapa bimbingan karir penting? Karena bimbingan karir yang pertama yaitu membantu individu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan industri. Yang kedua, memberikan arah yang jelas dalam menentukan pilihan karir berdasarkan minat, bakat, dan nilai-nilai pribadi. Selanjutnya, faktor pendorong munculnya bimbingan yang pertama, kehidupan demokrasi, bahwa setiap individu mempunyai kebebasan dalam menentukan arah serta tujuan hidup. Oleh karena itu, setiap individu berhak memilih dan menentukan pendidikan dan pekerjaannya. Yang kedua, perbedaan individual, bahwa setiap individu yang satu berbeda dengan yang lainnya, berbeda dalam perilakunya, begitu pula dalam penyesuaiannya. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan yang sesuai dengan keunikan individu yang bersangkutan. Yang ketiga, perkembangan norma dan nilai hidup, bahwa tidak semua dan tidak selamanya individu dapat menyesuaikan pada norma dan nilai hidup yang dianut oleh lingkungannya. Norma yang baru dianutnya sering tidak sesuai dengan norma sebenarnya, maka sering terjadi konflik norma pada diri individu, lebih lagi pada masa transisi, yaitu pada masa remaja. Yang keempat, masa perkembangan anak dan remaja, yaitu terdapatnya masa perkembangan individu yang tidak lazim, yang memerlukan pemahamannya secara individual. Yang terakhir, perkembangan industri, bahwa di dalam lajunya perkembangan industri yang modern diperlukan the right man on the right job. Maka untuk kebutuhan hal tersebut perlunya individu memahami kemampuan mengenai dirinya dan kondisi serta persyaratan pekerjaan yang akan dimasukinya. Bimbingan karir di sekolah berperan dalam membimbing siswa memilih jurusan dan karir yang sesuai dengan potensi mereka, berkolaborasi dengan layanan sosial dan konselor pendidikan. Selanjutnya, bimbingan dalam kerangka program pendidikan di sekolah. Bimbingan adalah searah dengan pendidikan. Terdapat 3 unsur pokok yang harus bertujuan satu arah. Yang pertama, bidang administrasi dan kepemimpinan, menyediakan kebijakan dan fasilitas untuk bimbingan karir. Yang kedua, bidang pengajaran, guru membantu siswa memahami keterkaitan ilmu dengan dunia kerja. Yang ketiga, bidang pemberian bantuan, memberikan konseling dan pendampingan bagi siswa yang mengalami kesulitan memilih karir. Ketiga bidang di atas mempunyai satu tujuan, yaitu perkembangan yang optimal dari setiap individu siswa sesuai dengan kemampuan, minat, dan nilai-nilai yang dianutnya masing-masing. Bimbingan itu sendiri bukan satu-satunya yang dapat memberikan bantuan dan layanan terhadap individu siswa, akan tetapi bekerja sama dengan para pelayan lainnya seperti layanan sosial, layanan perawatan, dan sebagainya. Tugas guru sebagai pembimbing, guru bertugas tidak hanya sebagai pengajar bidang studi yang bersangkutan, tetapi juga bertugas sebagai pendidik. Sudah para guru maklumi, namun guru harus berperan pula sebagai pembimbing. Tugas guru adalah sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing. Pendidik adalah pemelihara sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan dan pengembang nilai sistem ilmu pengetahuan, penerus sistem nilai di atas terhadap para siswanya, penerjemah sistem nilai dengan melalui pribadi dan perilakunya dalam proses interaksi dengan para siswa, penyelenggara terciptanya proses pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal, kepala atasan yang mengangkat, maupun secara moral, kepala sasaran didik, dan kepada Tuhan. Sebenarnya guru bidang studi mempunyai kesempatan yang lebih banyak dengan para siswa daripada guru pembimbing yang khusus. Kesempatan yang dimaksud seperti kesempatan bertemu muka, menyampaikan informasi, memberikan pengarahan, kesempatan untuk lebih mengenal para siswa, untuk dikenal, dipercaya, dan memberikan bimbingan baik melalui teknik pendekatan kelompok maupun secara perorangan. Pengajar adalah pertama perencana yang harus mempersiapkan apa yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar, pelaksana yang harus menciptakan situasi, memimpin, merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai rencana, nilai yang akan mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan, dan mempertimbangkan tingkat keberhasilan proses belajar mengajar berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pembimbing adalah mengidentifikasikan siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar, lakukan diagnosa yaitu berdasarkan data selengkap mungkin untuk memperkirakan inti kesulitan yang dialami oleh siswa yang bersangkutan, melaksanakan prognosa yaitu melaksanakan bantuan-bantuan yang mungkin dapat diberikan atas dasar diagnosa di atas tadi. 4. Memberikan bantuan penyembuhan,
memberikan bantuan penyembuhannya, antara lain remedial. Yang terakhir, memberikan remedial teaching bila dalam batas wewenangnya guru bidang studi matematika memberikan remedial teaching pada siswa yang mendapat kesulitan belajar matematika dan sebagainya. Contoh tugas sebagai guru pembimbing yang pertama, membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa, membantu konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling, serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut. 3. Mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konselor, menerima siswa alih tangan dari konselor, yaitu siswa yang menuntut konselor memerlukan pelayanan khusus seperti pengajaran atau latihan perbaikan dan program pengayaan. 5. Membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru-siswa, dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan pembimbingan dan konseling. 6. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang dimaksudkan itu. Berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus, membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutnya. Kesimpulan, yang pertama, bimbingan karir membantu individu dalam menentukan pilihan karir yang sesuai dengan potensi dan minat mereka. Yang kedua, pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan karir melalui guru, konselor, dan berbagai program sekolah. Dengan adanya bimbingan karir yang baik, individu dapat lebih siap menghadapi dunia kerja dan mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.